Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Bunga dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 31. Nama saya Dara Alisa Kajolta Ibrahim, nomor absen 4. Saya Melinda Aulia Putri, absen 18. Nama saya Auliadata Rizky Faliza, nomor absen 3. Nama saya Del Haq Syauqi Hidayat, absen 5. Saya Muhammad Giga, nomor absen 22. Bioma merupakan suatu wilayah yang terdiri dari ekosistem besar dan luas, juga terdapat flora dan fauna yang khas. Bioma terbentuk akibat adanya perbedaan letak geografis, intensitas matahari, iklim, dan curah hujan. Persebaran flora dan fauna memiliki hubungan yang sangat erat dengan bioma. Karakteristik bioma sangat mempengaruhi jenis flora dan fauna yang dapat hidup. Jenis flora dan fauna yang dapat hidup dan tersebar pada suatu bioma adalah flora dan fauna yang dapat beradaptasi dengan suatu kondisi bioma tersebut. Yang pertama, ada bioma hutan hujan tropis. Memiliki ciri-ciri curah hujan yang tinggi 1000 sampai 2000 mm per tahun, suhunya 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya yang lebar. Hewan khasnya simpanse, jaguar, dan orangutan. Tumbuhan khasnya ada bana dan anggrek. Bioma gurun. Yang pertama, curah hujan 250 mm per tahun dengan intensitas panas matahari yang tinggi. Yang kedua, tingkat penguapan atau evaporasi lebih tinggi dari curah hujan. Yang ketiga, perbedaan suhu udara yang sangat tinggi, terutama siang dan malam. Pada siang hari 45 derajat Celcius dan pada malam hari 0 derajat Celcius. Yang keempat, tumbuhan yang tumbuh di gurun sangat sedikit karena tidak banyak jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup di sana. Bioma tundra. Bioma tundra tidak terdapat pepohonan karena di sana memiliki suhu yang sangat dingin, sehingga minim sekali tumbuhan yang hidup sekalipun itu di musim panas. Persebaran wilayahnya ada di wilayah Arktik, Greenland, dan beberapa pulau di kutub utara dan di kutub selatan, dan ada beberapa pulau kecil Antartika. Bioma tundra memiliki iklim yang dibedakan menjadi dua, yaitu iklim es abadi dan daerah iklim tundra. Tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Hewan khasnya yaitu beruang kutub, kambing gunung, dan rubah arktik. Bioma stepa atau padang rumput. Curah hujan tergolong lebih rendah 250 sampai 550 mm per tahun. Mudah mengalami penguapan, memiliki udara yang rendah. Suhu udara 45 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi tanahnya yang memiliki porositas tinggi membuat tanaman sulit untuk mendapatkan air. Bioma hutan gugur. Yang pertama, curah hujan sepanjang tahun 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua, suhunya kurang dari 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Yang ketiga, tumbuhan menggugurkan daunnya. Yang keempat, memiliki tumbuhan khas seperti sakura, jati, dan maple. Yang kelima, terdapat juga hewan khas seperti beruang, rusa, dan tupai. Bioma taiga. Curah hujan 400 sampai 750 mm per tahun. Mengalami 4 musim, tetapi musim semi dan musim gugur hanya sebentar. Kayu yang sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan khasnya yaitu cemara, pinus, dan spruce. Hewan khasnya yaitu beruang, rubah, dan serigala. Saat ini, para biogeografer mengenali sejumlah parameter seperti kondisi iklim atau suhu dan curah hujan, tanah, dan kondisi geologi yang membuat komunitas bervariasi dan dapat dikategorikan dalam beberapa zona vegetatif. Persebaran vegetasi menurut suhu udara dipresentasikan oleh ketinggian tempat dan garis posisi garis lintang. Meskipun tidak ada klasifikasi tunggal zona vegetatif yang disetujui oleh para biogeografer dan ahli ekologi.
Pengklasifikasian ini sering disebut dengan bioma. Bioma yang terdiri dari bioma hutan hujan tropis, bioma gugur, bioma gurun, bioma tundra, bioma taiga, dan bioma padang rumput atau bioma stepa. Yang pertama yaitu tundra alpin dan Afrika. Zona vegetatif ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa adanya pepohonan. Tundra Afrika merupakan tundra di wilayah kutub utara. Tundra kutub juga ditemukan di belahan bumi bagian selatan, namun jauh lebih sedikit. Perbedaan utama di daerah kutub belahan bumi bagian selatan, yaitu adanya kontinental Antartika. Bioma tundra tidak lagi dapat ditumbuhi oleh pepohonan yang tinggi. Di daerah tundra ini dapat ditemukan lumut, terutama sphagnum atau lumut daun, dan lichenes atau lumut kerak. Hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu atau rambut yang tebal. Contohnya seperti beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Taiga atau hutan boreal. Taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon kornifera berdaun jarum dan pinus seperti pohon cemara, genus Picea yang mirip dengan cemara, alder atau alnus, birch atau betula, cemara juniper atau juniperus. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Pada saat musim dingin, air berubah menjadi es dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup hanya sedikit. Bioma taiga umumnya masih memiliki hutan pinus berdaun seperti jarum. Hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hewan yang terdapat di daerah taiga antara lain rusa, beruang hutan, dan ajak. Yang ketiga, hutan gugur beriklim sedang. Hutan ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dengan curah hujan yang sedang. Iklim di daerah ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan dengan diiringi musim hujan yang lebat dengan curah hujan 1000-4000 m. Kawasan hutan gugur ini beriklim sedang, terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Pepohonannya umumnya memiliki batang tebal dan daun lebar. Hewan di wilayah ini diantara lain beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Gurun semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat atmosfer. Gurun dapat ditemukan di dalam 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius lintang utara dan lintang selatan. Contoh gurun antara lain gurun Sahara di Afrika, gurun Gobi di Asia, dan gurun Kalahari di Australia. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Suhu rata-rata sepanjang hari adalah 25 derajat Celcius. Spesies tumbuhan di hutan hujan tropis sangat banyak dengan pohon utama yang memiliki ketinggian 20-40 meter, berdaun lebat dan membentuk kanopi yang luas sehingga hutannya menjadi gelap. Tumbuhan khas hutan ini yaitu jenis liana seperti rotan dan jenis epifit seperti anggrek. Hewan-hewan di hutan hujan tropis antara lain babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Padang rumput tropis. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan yang rendah. Intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun menyebabkan sabana memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Sabana tropis memiliki 2 musim, yaitu musim panas yang basah dan musim dingin yang kering. Perbedaan iklim, frekuensi kebakaran hutan, dan hewan buas yang relatif banyak menjadi ciri khas zona ini. Hewan yang hidup di daerah ini antara lain rusa, kijang, kerbau,
antelop, jerapah, gajah, singa, cetah, dan macan tutul. Padang rumput ini hanya ditumbuhi dengan rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Padang rumput di Rusia disebut dengan veldt, sedangkan di Amerika Utaranya disebut dengan prairie. Zona vegetatif yang mencangkup padang rumput tinggi dan padang rumput rendah adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Argentina. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman, bukan kayu. Hewan di daerah padang rumput ini antara lain zebra Afrika, bison Amerika, dan kanguru Australia. Nama zona neotropik. Persebaran 1. Daerah iklim tropik dan iklim sedang. Daerah Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Jenis fauna: kukang, armadillo, kelelawar pengisap darah, siamang, piranha, terenggiling, anaconda, kura-kura Galapagos, dan belut listrik. Zona Australis, persebarannya sebagian besar daerah beriklim tropis dan sebagian beriklim sedang. Australis, Selandia Baru, Papua, Maluku, Oseania. Nama faunanya: kanguru, koala, buaya, platypus, wallaby, burung pengisap madu, kiwi, dan kasuari. Zona Oriental, persebarannya di wilayah beriklim tropik dan dominan hutan hujan. Benua Asia Selatan dan Asia Tenggara sampai wilayah peralihan. Nama faunanya ada badak, harimau, orangutan, dan gajah. Nama zona paleartik, persebaran dari hewan sangat bervariasi karena suhu di daerah tersebut tinggi dan memiliki curah hujan yang sangat bervariasi. Lalu, persebaran wilayah Eurasia dari kutub utara hingga Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, Jepang, dan Selat Bering. Nama faunanya terdiri dari landak, rusa kutub, serigala, bison, kambing gunung, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Nama zona nearktik. Persebarannya Amerika Utara, Amerika Serikat, dan Kanada. Bagian timur hutan gugur. Bagian tengah padang rumput dan hutan taiga. Greenland yang tertutup salju. Jenis faunanya ada beruang coklat, berang-berang, tupai salamander, bison, karibu, kelinci, dan kalkun. Zona Etopian mencangkup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Etopian dan Palearktik Selatan. Sub-Sahara termasuk pita dari hutan hujan tropis berpusat di Khatulistiwa dan membentang sepanjang Teluk Guinea dan utara ke Sungai Senegal. Zona Etopian memiliki variasi vertebrata terbanyak daripada zona lainnya. Keragaman mamalia mungkin disebabkan adanya iklim yang hangat. Madagaskar mempunyai hutan hujan di sepanjang pantai timur dan sabana barat. Keduanya sejajar dengan dataran tinggi yang berada di tengah. Beberapa hewan endemik di zona ini yaitu jerapah, kuda Nil, tikus, tenrek, lemur, kelelawar, dan kelinci. Zona Etopian dipisahkan oleh gurun Sahara, namun begitu, banyak hewan mamalia di zona Etopian juga ditemukan di zona Oriental dan zona Palearktik. Selain itu, zona vegetatif juga mencakup wilayah lautan. Lautan merupakan kawasan terluas di permukaan bumi. Hampir 2/3 dari permukaan bumi adalah hamparan lautan dan sisanya daratan. Kita tahu bahwa lautan merupakan bagian bumi yang memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia. Contohnya, sarana transportasi maupun penghasil sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain. Laut merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Laut juga merupakan habitat bagi berbagai macam organisme seperti ikan, terumbu karang, ubur-ubur, dan masih banyak lagi.